Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel dasar-dasar budidaya perikanan kali ini kita akan membahas KD 312, yakni menganalisis ikan berdasarkan sistem hormon biota air, dan KD 412 mengelola ikan berdasarkan sistem hormon biota air. Di sini saya sudah menuliskan judulnya. Sebagai bahan literasi, kalian bisa membuka buku dasar-dasar perikanan, dasar-dasar budidaya perikanan 1 yang sudah saya bagikan di kelas. Dia ada di halaman 341. Oke. Adapun topiknya saya batasi 3 topik untuk sistem hormon yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu hormon? Klasifikasi atau penggolongannya. Yang terakhir, bagaimana mekanisme kerja hormon. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu hormon? Ada yang sudah pernah baca atau pernah dengar? Saya yakin kalian sudah sering mendengar istilah hormon. Nah, hormon itu adalah zat organik yang dihasilkan atau disekresikan oleh kelenjar endokrin. Artinya, ketika ada zat organik dalam tubuh, ini dihasilkan oleh, di tubuh manusia ada, hewan ada, di tumbuhan juga ada. Hormon pertumbuhan, hormon yang bikin buah jadi lebih cepat matang, yang bikin daun tumbuhan gugur, itu hormon. Nah, ini kita spesifik di ikan. Jadi pada tubuh ikan ada beberapa kelenjar endokrin. Nah, yang tersebar di seluruh tubuh ikan tersebut. Nah, kelenjar endokrin ini menghasilkan zat organik. Zat organik inilah yang disebut dengan hormon. Nah, zat organik yang dihasilkan oleh oleh kelenjar endokrin itu akan masuk ke pembuluh darah. Karena dia tidak punya saluran tersendiri untuk mengedarkan hasilnya, maka dia ikut mengalir bersama darah. Masuk ke pembuluh darah, menuju ke sel targetnya. Jadi untuk satu jenis hormon, dia hanya akan bekerja untuk satu sel target. Misalnya, ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang ada di otak. Nah, kelenjar yang dihasilkan, ini saya gambarkan. Nah, taruhlah otak. Ini otak. Nah, di bagian bawah otak, ini batang otak terus sampai sumsum tulang belakang. Ini otak belakang. Nah, di bagian di sini ada kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ada banyak macam pada ikan, salah satunya pituitari. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon yang dihasilkan misalnya FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini akan masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah masuk ke sini, mengalir bersama darah. Dia akan beredar ke seluruh tubuh, otomatis melewati jantung, paru, dan sebagainya, tapi dia tidak akan melakukan fungsinya pada organ lain. Nah, dia hanya akan bekerja ketika dia melewati gonad. Nah, gonad ikan kan terbagi 2. Kalau pada ikan jantan ada testis. Kalau dia ikan betina, ovarium.
Nah, dia hanya akan bekerja di organ ini. Kalau dia sampai di testis, maka dia akan membuat tapi kita bahas FSH, maka dia hanya akan bekerja di ovarium. Dia akan membuat sel telur matang. Nah, ini salah satunya contoh ya. Ada banyak fungsi hormon. Nah, dia mulai dari mengatur pertumbuhan, metabolisme, pematangan seksual, sampai tingkat moodnya ikan itu juga dipengaruhi oleh hormon. Mood yang saya maksud di sini, apakah ikannya mudah stres atau tidak. Oke, dan masih banyak lagi. Intinya dari keseluruhan fungsi-fungsi hormon ini, intinya dia itu mengontrol untuk kontrol atau mengatur keseimbangan fungsi tubuh ya. Kalau misalnya kadar gula darah pada ikan rendah atau kadar kalsium pada tubuh ikan rendah, maka hormon akan memberikan sinyal ke otak bahwa kadar ini rendah, kadar gula rendah, kadar kalsium rendah, maka akan terjadi sejumlah proses dalam tubuh ikan yang membuat kadar kalsium dan gula darah tersebut normal kembali. Ini kayak gitu. Intinya dia akan mengatur semua fungsi yang ada dalam tubuh ikan seimbang. Ini hampir sama cara kerjanya dengan saraf. Jadi sistem hormon dan saraf itu hampir sama. Sistem saraf. Sebelumnya kita sudah bahas sistem saraf, kan? Nah, ini sama-sama kerjanya untuk mengatur keseimbangan. Hanya saja sistem hormon itu kerjanya lebih lambat. Karena kenapa? Dia ikut bersama darah. Dia akan beredar ke seluruh tubuh dulu sampai ia tiba ke sel target, baru melakukan fungsinya. Sedangkan sistem hormon ini dia punya sel sendiri yang kerjanya lebih cepat sampai ke tujuan. Jadi kalau misalnya salah satu contoh kerja sistem saraf, ada api, kulit kita kena api, secara refleks karena rangsangan ini diteruskan oleh sel saraf ke otak akan memproses itu sebagai rasa panas yang mesti dihindari, maka dia akan mengirim informasi ke tangan untuk menghindar, dan itu prosesnya cepat. Beda dengan hormon, karena dia mengalir lewat darah. Oke, kita masuk ke klasifikasi hormon. Nah, di gambar ini sejumlah kelenjar endokrin yang ada pada ikan. Kalian tidak perlu fokus dengan bahasa Inggrisnya, ini hanya menunjukkan kelenjar endokrin apa saja yang ada pada ikan. Ada pituitari, pineal, dan seterusnya tiroid. Nah, ini ditunjukkan letak-letaknya. Gonad, kaudal di sini, gonad di sini. Nah, ini hanya menunjukkan di mana-mana saja letak kelenjar endokrin, yakni kelenjar yang menghasilkan hormon pada ikan. Oke, kita kembali ke topik yang kedua, klasifikasinya. Hormon.
Klasifikasi hormon itu ada 2 berdasarkan struktur kimianya. Kalau berdasarkan struktur kimianya kita bagi 5. Untuk penjelasannya kalian bisa baca buku dasar-dasarnya. Di sini saya akan memberikan peta konsep saja supaya kalian lebih paham. Struktur kimianya itu ada hormon protein, peptida, asam amino, steroid, dan asam lemak. Nah, artinya ada hormon yang terbuat dari protein, ada dari peptida, ada dari asam amino. For your information, asam amino itu sebenarnya adalah protein, tapi dalam bentuk yang sederhana. Ya, sama dengan steroid itu lemak, tapi kalau dia sudah dalam bentuk sederhana jadinya asam lemak. Jadi intinya ada 2. Dia hormon itu tersusun atas protein atau tersusun atas lemak. Terus klasifikasi hormon berdasarkan fungsinya. Karena hormon itu ada banyak macam, jadi bagi 5. Ada hormon metabolisme, hormon metabolisme air dan mineral. Jadi yang mengatur kadar air dan mineral dalam tubuh ikan. Kalau tidak seimbang, hormon ini akan bekerja untuk menyeimbangkan bagaimanapun caranya. Yang ketiga, hormon perkembangan. Empat, ini untuk mengatur sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu artinya jantung dan pembuluh darahnya. Terus yang terakhir, hormon trofik. Di sini, di tabel ini, saya akan menjelaskan salah satunya. Misalnya di nomor 3, thyroid gland. Thyroid gland artinya kelenjar thyroid. Ini thyroid gland. Thyroid gland kita lihat di gambar ini yang merah. Di leher ya, lehernya ikan. Thyroid gland itu hormon yang dihasilkan adalah tiroksin dan triodotironin. Struktur kimianya berarti dia disusun atas asam amino. Fungsinya untuk reproduksi, untuk tingkah migrasinya ikan. Ada ikan yang akan bermigrasi ketika dia akan bertelur. Yang tadinya dia ikan laut, ketika dia akan bertelur maka dia akan bermigrasi ke air tawar. Bermigrasi dari laut ke sungai, misalnya ikan salmon. Nah, ternyata tingkah laku migrasi pada ikan tersebut dipengaruhi oleh hormon yang ada pada tubuhnya. Formasi tulang, pergerakan, metabolisme, asimilasi nutrien. Nah, kita coba lihat lagi di nomor 4. Di nomor 4 ada adrenal gland atau internal adrenal. Ini ya. Nah, hormon dihasilkan di
kelenjar adrenal adalah adrenalin dan kortisol, tersusun atas asam amino, ada yang asam amino, ada yang steroid. Fungsinya, nah ini untuk menyeimbangkan kadar ion dalam tubuh dan untuk mengatur tingkat stres pada ikan dan mengatur keseimbangan ion tubuh. Jadi ada 11 kelenjar. Nah, ini kelenjar, ada 11 kelenjar pada tubuh ikan. Nah, masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda. Struktur kimianya juga berbeda, fungsinya berbeda. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana hormon itu bekerja. Ini otak ikan ya. Otak ikan. Di bagian otak ikan itu, kalau kita cek di bagian bawah ikan, akan ada bulatan-bulatan putih kecil, tapi dia kerjanya hampir mengatur seluruh kelenjar dalam tubuh. Ini namanya kelenjar pituitari. Biasa juga disebut kelenjar hipofisa. Bagaimana hormon itu bekerja? Kita jelaskan di sini. Hormon itu akan dikenali oleh reseptor di sebuah sel. Ini contoh kelenjar pituitari. Ketika dia menghasilkan hormon, ini hormonnya, atau saya kasih warna yang berbeda biar jelas. Ada hormon yang dihasilkan oleh si pituitari. Nah, hormon yang dihasilkan ini masuk ke darah, pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah otomatis dia bercampur dengan darah. Di sini ada darah. Ada hormon juga yang ikut bersama darah. Ketika dia melewati lambung misalnya, lambung seperti buah mangga. Nah, sel di lambung ini sel yang saya gambarkan. Selnya, di membran selnya ada namanya reseptor. Ternyata ketika hormon ini lewat di lambung, ketemu sel yang ada di lambung, reseptornya ini tidak merespon, artinya tidak cocok. Reseptor yang ada di membrannya. Nah, di sini tidak direspon, maka dia akan terus berkeliling ke setiap organ sampai dapat sel targetnya. Taruhlah ternyata dia singgah di ini lambung apa tadi yang saya gambar.
ini taruhlah ini ovariumnya ikan. Sel-sel di ovariumnya ikan, kalau saya gambarkan, ini inti sel, di membran selnya ada reseptor. Nah, ternyata membran selnya ovarium ini sangat mengenali si hormon. Nah, sehingga sel ini merespon dan melakukan kerja seperti yang hormon ini perintahkan. Gitu. Tapi ada juga karena hormon kan ada 2 macam. Ada yang dari protein, ada yang dari lemak. Kalau dia protein, maka reseptornya ada di membran. Kalau dia lemak, maka reseptornya ada di dalam sel. Ini kalau reseptornya ada di sini, itu hanya berlaku untuk hormon-hormon protein. Sedangkan untuk hormon-hormon lemak, reseptornya di dalam sel. Hormon steroid. Jadi hormon itu harus masuk ke dalam sel dulu untuk tahu apakah dia bekerja untuk sel itu atau tidak. Masuk di rumahnya toh. Kalau ini di luar saja sudah dikenali. Kalau hormon protein dari luar saja, dari luar rumah sudah dikenal. Oh, ini hormon, ini tamu saya. Sedangkan kalau dia hormon steroid atau hormon-hormon dari struktur kimianya dari lemak, itu harus masuk ke dalam sel dulu untuk dapat dikenali dia bekerja untuk sel itu atau tidak. Oke, yang kita masuk ke tugas praktik yang akan kalian kerjakan. Salah satu kelenjar endokrin yang ada di tubuh ikan itu pusatnya di otaknya. Nah, di otaknya itu ini otak ikan. Jadi hal yang harus kalian lakukan adalah cari ikan apapun yang ada di rumah kalian, kemudian pisahkan kepala dengan badannya. Kalau sudah kepala dengan badan sudah terpisah, tapi di sini digambarnya dia tidak pisah ya. Yang mana saja mudahnya, kalian potong kepalanya seperti gambar ini. Kayak seperti gambar ini. Nah, seperti gambar ini. Potong sampai dia kelihatan otaknya. Ini otak ikan. Jangan sampai otaknya ikut terpotong ya. Nah, setelah itu di bagian bawah otak ini kalian akan menemukan kelenjar. Nah, kayak gini kan yang saya gambar di sini. Di bawahnya itu ada kelenjar, di bawahnya sini. Ini otak, ini dari atas, ini bawah. Ini kan, ini yang diperbesar. Nah, ini atas, di bawah. Di balik otaknya ikan carilah bagian yang berwarna putih kecil. Nah, seperti gambar ini, seperti yang di sini, seperti di sini. Pakai pinset atau apapun yang memudahkan kalian untuk menjepit bagian itu. Nah, dia melekat di bagian otak bawah seperti ini. Nah, kalian letakkan di tangan, jadinya hanya sekecil ini. Ini salah satu kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon.
namanya kelenjar apa yang tadi saya sebutkan, kelenjar hipofisa atau pituitari. Jadi tugas praktek kalian untuk materi sistem hormon adalah cari praktek dan cari kelenjar hipofisa atau kelenjar pituitari yang ada pada ikan, kemudian dokumentasikan. Nah, setelah itu ibu akan share linknya, kalian upload di mana fotonya untuk penilaian KD 13 dan KD 412 mapel dasar-dasar budidaya perikanan. Oke, sekian dulu untuk materi sistem hormon yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti. Sampai ketemu di materi kita yang selanjutnya, sistem dan teknologi budidaya perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.